Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadaratal muhtaromin jamaah sholat subuh Masjid Baitus Salam rahimakumullah. Monggo tumrap kululan panjenengan kita semuanya selalu dan selalu memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, yang akan kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Ibu bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita Ustadz Haji Ahmad Sayyidi LCMA dari IAIN Wali Songo Semarang, yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan kajian tentang tafsir Al-Quran Nur Karim. Pada Bapak Ibu hadirin sekalian yang tidak bisa hadir di Masjid Baitus Salam, bisa melihat di channel YouTube kami Ustadz BG Channel atau kajian subuh Masjid Baitus Salam. Monggo waktu sepenuhnya kami aturkan kepada yang terhormat Ustadz Haji Ahmad Sayyidi LCMA. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayah hanya oleh Allah. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul mahsyar kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari yang penuh dengan berkah insyaallah, yaitu peristiwa yang sangat agung dalam bulan Rajab, peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, suatu peristiwa yang spektakuler dalam agama kita, dalam perjalanan yang begitu agung yang dilakukan oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, karena ini juga momentum peristiwa Isra dan Mi'raj, maka insyaallah saya akan menjelaskan tentang tafsir surah Al-Isra, yaitu ayat yang pertama kaitannya dengan peristiwa yang spektakuler tersebut dalam kajian tafsir. Itu khusus pada pertemuan kali ini karena memang kebetulan kita merayakan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Minimal kita mengetahui ayat yang berkenaan yang turun tentang peristiwa tersebut di dalam surah Al-Isra, atau sebagian mufassirin menyebutnya dengan surah Bani Israel, ya, atau suratul Isra. Allah berfirman di permulaan ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah memulai di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Jika berkenan mohon sebagian untuk membuka Quran terjemah, mungkin nanti bisa kita perbandingkan maksud dari apa yang kita pelajari dalam surah Al-Isra ini. Subhanalladzi, maha suci yang, alladzi maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah memulai
di dalam ayat ini dengan ungkapan subhan. Pengertian subhan, ya. Subhanallah. Ini yang sering kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, ketika kita melihat keajaiban ciptaan Allah, maka disunahkan, dianjurkan untuk mengucapkan apa? Subhanallah. Artinya maha suci Allah, ya. Subhanallah. Jadi di dalam syariat, di dalam agama kita, ketika kita melihat tentang keagungan Allah, ya, ajaibu, kita melihat keajaiban-keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka dianjurkan untuk mengucapkan apa? Subhanallah, maha suci Allah. Nah, ini ungkapan ketika kita mengucapkan subhanallah, pada hakikatnya adalah keyakinan bahwa apa-apa yang terjadi dari ciptaan Allah, ya, dari keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selayaknya sebagai seorang muslim untuk intinya mengakui tentang keagungan Allah, tentang kudratullah, maka selayaknya mengucapkan apa tadi? Kalimat subhanallah. Apa kaitannya dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj? Kenapa Allah memulai dengan firman-Nya subhanalladzi, ya, subhanalladzi, maha suci yang, maksudnya yang di sini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alladzi itu yang, ya, maha suci yang, yaitu maha suci Allah, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa peristiwa Al-Isra, ya, peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan termasuk dari min ajaibi khalqillah, termasuk dari peristiwa-peristiwa tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin sebagian orang menganggap bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj adalah sesuatu yang bertentangan dengan sains, bertentangan dengan akal, bertentangan dengan apa yang diklaim oleh sebagian orang, sehingga menolak adanya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Kenapa mereka menolak? Alasannya karena artinya bahwa apa yang mereka kemukakan pada hakikatnya bukan berarti ketika mereka tidak mampu untuk menyingkap, ya, menyingkap atau meniru apa yang telah dilakukan oleh Allah kepada Rasulnya di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj tersebut, bukan berarti itu tidak mungkin terjadi. Jadi yang salah itu adalah siapa? Yang tidak mampu untuk melakukan Al-Isra wal Mi'raj. Sains yang belum mencapai tingkatan kepada Al-Isra wal Mi'raj. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam satu malam peristiwa itu, ya, ya, yang harusnya ditempuh dengan dan itu tidak mungkin, belum terjadi secara sains. Ketidakmampuan sains, ya, terhadap Al-Isra bukan berarti bahwa peristiwa itu tidak mungkin terjadi. Ini yang harus dipahami, ya, bisa dipahami, ya. Jadi ketika sains tidak mampu untuk melakukan perjalanan, apalagi Mi'raj, ya, apalagi Mi'raj, bukan berarti bahwa peristiwa itu tidak mungkin terjadi. Jadi ketidakmampuan sains itu untuk mengungkap. Makanya di dalam permulaannya Allah berfirman subhanalladzi, maha suci yang, maha suci Allah.
Atas apa tersebut? Peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Makanya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj merupakan bentuk dari mukjizat Allah. Mukjizatnya. Peristiwa yang sangat agung ini. Mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai sekarang pun belum mampu manusia untuk mencapai apa? Peristiwa apa? Al-Isra wal Mi'raj. Ketidakmampuan bukan berarti kemudian kita menganggap mustahil peristiwa itu. Makanya Allah memulai firman-Nya di dalam surah Al-Isra dengan ungkapan Subhanalladzi. Makanya ini juga mukjizat, termasuk keajaiban-keajaiban peristiwa yang terjadi di alam semesta ini. Mengapa kita mengucapkan subhanallah ya? Mengapa Allah memulai tadi? Jadi kita juga diperintahkan oleh Allah. Ini juga salah satu dari bentuk yang harus kita mungkin sering lalai, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Di dalamnya ketika kita mengucapkan subhanallah itu adalah al-iqrar. Apa iqrar? Yaitu pernyataan kita ketika kita mengucapkan subhanallah, melihat keajaiban-keajaiban Allah termasuk peristiwa Al-Isra wal Mi'raj tadi, untuk minimal menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melihat peristiwa-peristiwa alam yang luar biasa, kita mengucapkan apa? Subhanallah. Itu kita dilatih dalam akidah kita. Selama ini kan kita mungkin cuek melihat peristiwa alam, peristiwa pergantian siang dan malam. Saya dulu pernah menjelaskan tentang makna tafakur, mungkin masih ingat jenengan ya. Karena kita kurangnya memupuk jiwa dan hati kita untuk selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta, melihat pemandangan yang luar biasa, melihat lautan, melihat gunung-gunung yang begitu indahnya. Kita dalam syariat kita dianjurkan untuk mengucapkan subhanallah. Jadi kalau kita terbiasa memupuk jiwa dan hati kita, insya Allah akan membuat keimanan kita akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kemudian melanjutkan subhanalladzi asra. Asra itu pengertiannya adalah yang menjalankan pada malam hari. Sama ya, terjemahannya apa di situ? Ya, yang apa? Ya, memperjalankan ya, yang telah memperjalankan hambanya. Jadi asro dalam pengertian bahasa Arab adalah menjalankan ya. Itu mungkin tidak dijelaskan ya, menjalankan yang bagaimana? Ya, di malam hari. Di dalam pengertian bahasa Arab ya, asro itu adalah menjalankan di malam hari. Kemudian Allah mempertegas lagi di situ bi'abdihi lailan, ya kan? Ya, bi'abdihi lailan. Kita akan bahas nanti tentang abd. Bi'abdihi ya, asra bi'abdihi lailan. Allah, Dia Maha Suci, Allah yang telah menjalankan di malam hari. Asra sendiri itu menjalankan di malam hari. Dipertegas lagi dengan apa? Bi'abdihi lailan, malam hari lagi. Ini namanya takkid, penegasan. Malam hari. Lailan kan malam hari. Cuma kalau dalam Al-Quran terjemah tidak mungkin diterjemahkan menjalankan di malam hari kepada hambanya di malam hari. Bisa dipahami ya? Hanya menjalankan hambanya di malam hari saja ya. Oke, Ustadz Yuli, satu saja yang menjalankan hambanya di malam hari, kan begitu? Di terjemahannya, ya.
Sementara dalam pengertian yang telah kita jelaskan, asro itu menjalankan di malam hari, bi'abdihi kepada hambanya. Kemudian lailan di malam hari lagi, ini namanya penegasan, takkid ya. Betul-betul Allah begitu ya kalau diterjemahkan, betul-betul Allah menjalankan hambanya di malam hari. Takkid itu artinya penegasan. Jadi diulangi lagi malam hari dan malam hari. Penegasan namanya. Kalau di terjemahan tidak mungkin diterjemahkan sampai 2 kali ya. Cuma 1 kali hanya menjalankan gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kaitannya dengan bi'abdihi ya, bi'abdihi kepada hambanya ya. Siapa yang dimaksud hambanya? Semua pasti tahu. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, bi'abdihi yaitu hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdihi yang menjalankan pada malam hari hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata abd ya, ini juga menjadi pembahasan dalam mufassirin kaitannya dengan surah Al-Isra. Ungkapan apa? Al-abd. Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan, kenapa tidak langsung menggunakan asro, misalkan siapa? Muhammadan ya kan, yang menjalankan Nabi Muhammad pada malam hari. Ini mufassirin kaitannya kenapa Allah menggunakan istilah al-abd, bi'abdihi, al-abd. Penafsiran yang pertama bagi yang menulis, makanya saya selalu menganjurkan untuk mencatat. Pelajaran tafsir itu penting. Abdun, kalau diterjemahkan abdun itu apa? Hamba. Biasa sering jenengan kalau terjemahan letterleknya itu hamba. Mufassirin menjelaskan bahwa kenapa Allah menggunakan istilah abd kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencapai kepada ketaatan, penghambaan, ubudiyah yang sempurna kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi abd ini kaitannya dengan ubudiyah. Apa ubudiyah? Ketaatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maqam ita'ah, ketaatan kepada Allah. Ubudiyah, ita'ah, ketaatan kepada Allah itu tercermin kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling sempurna, manusia paling taat ibadahnya kepada Allah, paling taat penghambaan dirinya kepada Allah. Maka ketika Allah mengatakan bi'abdihi, ini ya kesimpulannya. Jadi abd yang dimaksud hamba yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencapai ubudiyah yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti akan saya jelaskan, tidak mungkin Allah itu memilih melakukan Isra wal Mi'raj kepada manusia yang tidak apa? Tidak memiliki penghambaan, ketaatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penafsiran yang pertama. Ada 2 penafsiran. Ini penafsiran yang pertama. Ini juga di dalam tafsir-tafsir yang saya lihat
dalam rujukan-rujukan tafsir, ya ini bisa difahami ya maksa abd. Kenapa Allah menggunakan kata abd ya? Saya hapus langsung abdun ya. Yang kedua, isyarat yang kedua Allah menggunakan kata abdun, yaitu hamba, ingin menolak anggapan. Jadi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj itu ada dua pandangan. Pandangan pertama bahwa Rasulullah melakukan al-Isra wal Mi'raj ya hanya dengan ruhnya. Ya, jangan kaget jenengan nanti kalau ada pendapat yang mengatakan Rasulullah itu melakukan Isra wal Mi'raj hanya dengan apa? Ruhnya, tidak dengan jasadnya. Jadi orang bisa misalkan melakukan perjalanan spiritual begitu ya, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian melewati langit pertama sampai langit ketujuh, dan terakhir menuju kepada Allah, yaitu di Sidratul Muntaha, melakukan semacam dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pendapat pertama ya mengatakan bahwa Rasulullah melakukan Isra wal Mi'raj hanya dengan apa? Ruhnya saja. Walaupun ini tidak masyhur ya, tetapi ada juga yang mengatakan seperti itu. Ya. Nah, Allah Subhanahu, yang kedua, mereka menyatakan bahwa Allah melakukan Isra wal Mi'raj tidak hanya dengan ruhnya, ya, tetapi juga dengan apa? Jasadnya, ruh wal jasad. Ya, ruh dengan jasad. Apa sandaran mereka yang mengatakan ruhnya dengan jasadnya? Adalah kata abd ini. Jadi abdun ini mengisyaratkan tentang apa di situ? Ar-ruh wal jasad. Ketika kita mengatakan seorang hamba, ya, abd itu juga bisa diartikan budak ya. Kalau zaman dahulu itu abd itu artinya budak atau raqabah ya, abdun itu. Jadi abd, ketika Allah mengatakan abdun, maka tidak mungkin apa saja misalkan mengatakan manusia cuma ruhnya saja, tetapi apa? Ruh dengan jasad yang dimaksud tadi. Bisa dipahami ya? Kenapa Allah menggunakan kata bi'abdihi? Ini sekaligus menolak anggapan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj hanya dengan ruhnya saja. Dengan apa di situ? Kata-kata abdun ini sangat jelas ya, abd, manusia. Jadi manusia bukan hanya ruhnya saja, tetapi juga apa? Jasadnya, fisiknya. Kemudian yang kedua, kenapa harus menggunakan ruh jasadnya? Ya, kalau seumpama kita beranggapan hanya ruhnya, maka apa tadi? Tidak ada nilai mukjizat tadi ya kan? Kenapa kaum musyrikin Quraisy mereka menolak, kan mencercakan setelah Rasulullah menceritakan gitu kan, menolak anggapan tentang Isra wal Mi'raj. Oh, tidak mungkin, mana mungkin terjadi seperti itu kan gitu ya kan. Seperti orang-orang sains yang menganggap seperti itu ya. Ya. Jika hanya dengan ruhnya, mungkin mereka tidak akan apa? Tidak akan protes, kan gitu ya. Yang mereka protes itu adalah ruh Rasulullah dan pasti dengan jasadnya. Kalau hanya sekadar ruh, tidak mungkin kufar Quraisy akan protes, mungkin menolak anggapan yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah jelas ya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Dialah maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada malam hari. Ditakkidkan lagi ya, dikuatkan lagi, lailan ya, asra artinya menjalankan pada malam hari.
juga pada malam hari ya, ditegaskan kembali ya, sebagai takkid tadi yang saya jelaskan ya. Kemudian bi abdihi tadi menunjukkan yang pertama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan keutamaan ya dengan dijalankan oleh Allah, melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala ya ketika melakukan al-mi'raj minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dalam beberapa riwayat ada diperjalankannya begitu, dari Masjidil Haram itu adalah di rumah beberapa salah seorang sahabat dan lain sebagainya. Dari ada yang mengatakan dari rumah istri beliau. Tetapi dari letter Al-Quran bisa dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan start ya, permulaan Isra, yaitu dari Masjidil Haram itu sendiri ilal Masjidil Aqsa, menuju kemana? Masjidil Aqsa di Palestina sekarang, atau disebut dengan Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, dua-duanya sama ya. Jadi penamaan Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas atau Masjidul Aqsa allazi barakna, yang telah kami berikan, kami berkahi ya. Masjid Aqsa tersebut ya diberkahi dengan keberkahan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa tujuannya ya? Ya, linuriyahu min ayatina, supaya kami Allah memperlihatkan kepadanya ayatina, min ayatina, linuriyahu. Jadi tujuan al-Isra wal Mi'raj adalah untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran siapa? Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, macam-macam ya. Rasulullah diperlihatkan tentang surga, neraka, kemudian dan ini sains pun sekarang mungkin langit pertama pun belum bisa mencapai, apalagi sampai langit ke-7. Ya, termasuk tadi, makanya kita kembali ke subhanalladzi tadi ya. Karena tanda-tanda apa tadi? Kebesaran Allah. Linuriyahu min ayatina. Ya. Dari tanda-tanda kebesaran kami, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak hanya alam semesta dari alam langit pertama ke-7. Detailnya kan kita tidak tahu ya. Yang pasti yang tahunya bagaimana Allah memperlihatkan keadaan surga, keadaan neraka dalam kitab-kitab sejarah kaitannya dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ya. Kemudian bagaimana Rasulullah bertemu dengan para nabi. Nah, mungkin muncul pertanyaan, pada saat itu para nabi kan sudah meninggal. Ya. Sudah meninggal. Berartinya mereka telah melampaui alam semesta, yaitu berada di alam barzakh. Ya kan, mereka kan sudah meninggal ya. Ya, ini juga salah satu keagungan bagaimana Rasulullah telah mencapai alam apa tadi? Alam barzakh. Tidak mungkin kita yang belum masuk ke istilahnya ke alam barzakh belum meninggal ya kan, gitu ya kan. Belum pernah kita melihat langsung bagaimana melakukan istilahnya percakapan kan begitu ya dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Ya mungkin antum belum pernah punya gambaran seperti itu ya kan. Pernah tidak membayangkan ketemu dengan nabi, padahal nabi tersebut kecuali Nabi Isa ya adalah telah berada di alam
alam barzah, artinya sudah meninggal. Nah, ini juga termasuk dari apa? Kebesaran Allah, bagaimana Allah menjalankan hambanya. Hamba tersebut bukan hamba yang sembarangan, telah mencapai ubudiyah paling tinggi tadi yang dalam penafsiran kata abd tadi ya. Belum lagi dengan keagungan-keagungan Allah ya. Dan tentunya tujuan akhir juga sebagai oleh-oleh begitu ya. Kalau kita ini pergi ke suatu daerah ya kan, ya minimal ada oleh-oleh kan begitu ya, untuk keluarga, untuk teman, untuk siapa gitu ya. Dan oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah yang paling penting bagi kita adalah apa di situ? As-shalah. Ini oleh-olehnya Rasulullah ya kan, yang dibawa dari perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Ini oleh-oleh bukan sembarangan oleh-oleh ya. Apa? Salat kita. Nanti saya akan jelaskan kenapa Rasulullah SAW istilahnya diperlihatkan tanda-tanda keagungan Allah ya. Prosesnya pun tidak sebagaimana yang kita bayangkan. Dengan mudahnya kemudian Allah memilih Rasulullah untuk melakukan Isra wal Mi'raj. Tetapi saya tadi mengatakan bahwa kata abd bagaimana Rasulullah adalah manusia yang paling layak untuk menerima apa tadi? Melihat keagungan Allah, surga, neraka, kan begitu. Kemudian peristiwa-peristiwa lainnya yang luar biasa yang ada di langit pertama sampai langit ke-7 tadi, dan bagaimana melakukan dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya oleh elu itu adalah as-sholat. Sampai hari kiamat ini ya, kita dengan sholat ini jangan sampai kita menyanyiakan ini ya, oleh-oleh yang luar biasa dari Rasulullah ini ya. Dan di akhir ayat Allah berfirman, innahu huwas sami'ul basir. Apa maksudnya? Sesungguhnya dia Allah maha mendengar dan maha apa Pak Yuli? Melihat. Apa penjelasannya di sini? Oh, istilahnya mungkin muncul pertanyaan kaitan dengan ayat kata sebelumnya ini apa? Kenapa Allah berfirman sesungguhnya dia Allah maha mendengar dan maha melihat? Innahu huwas sami'ul basir ya. As-sami' adalah mendengar ya, maha mendengar. Al-basir adalah maha melihat. Dialah Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Apa kaitannya dengan tadi ya, Allah menjalankan hambanya ya kan, pada malam hari dari Masjidil Haram menuju kemana? Masjidil Aqsa, supaya kami linuriyahu min ayatina, supaya kami memperlihatkan kepada Rasulnya tanda-tanda kebesaran kami. Kemudian di akhir ayat Allah berfirman innahu huwas sami'ul basir. Apa kaitannya dengan yang tadi? Ya, penafsiran pertama kaitan ayat ini, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat, kaitannya dengan kelayakan siapa tadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam melakukan Al-Isra wal Mi'raj. Jadi Allah sudah mengetahui, sudah mendengar, melihat begitu ya, bagaimana kelayakan Rasulullah untuk dijalankan, melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud bisa dipahami ya, maksud pertama adalah Allah maha mendengar dan maha melihat, yaitu tentang kelayakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan Al-Isra wal Mi'raj. Ini poin yang begitu sangat penting ya. Penafsiran yang kedua adalah kaitannya dengan orang-orangnya
yang ketika diceritakan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang kedua ya adalah orang-orang kafir Quraisy, di mana ketika mereka mendengar peristiwa Al-Isra wal Mi'raj mereka mengingkari kejadian Isra wal Mi'raj, dan Allah menjawabnya, innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah maha mendengar dan melihat apa tadi ya, penolakan orang-orang kafir Quraisy. Bisa dipahami. Jadi Allah maha mendengar, maha melihat bagaimana penentangan mereka terhadap kejadian yang sangat luar biasa ini. Ya, itu yang sekilas tentang penafsiran apa tadi? Surah Al-Isra wal Mi'raj. Ya. Apa yang diperoleh Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian kaitannya dengan Al-Isra wal Mi'raj? Kenapa Allah memilih Rasulnya? Ini juga bukan istilahnya sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah diuji berbagai macam. Jangan kalau baca sejarah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu terjadinya peristiwa yang sangat agung ini. Tadi gambarannya ya, dikatakan dalam sejarah faja'at diyafatul Isra wal Mi'raj min ba'di dzalika takriman minallah wa tajdidan li'azimatihi wa thabatihi. Ini yang harus dengan kenapa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Kalau kita melihat sejarah bagaimana Rasulullah di dalam mengemban tugasnya itu bukan tugas yang sangat berat sekali. Perlakuan orang-orang Quraisy kepada siapa? Kepada Rasulullah. Kemudian pada saat itu ya dilempari kotoran binatang, dihina segala macam hinaan, bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah sampai merengguh kesyahidan ya kan dalam mempertahankan agamanya. Kemudian 3 tahun di kampung Syi'ib, mungkin pernah dengar ceritanya, di embargo makanan minuman, bagaimana penderitaan itu 3 tahun. Tidak hanya dalam bidang katakanlah ekonomi ya, untuk makan, untuk minum, akses keluar itu sama orang-orang kafir Quraisy bagaimana dikepung begitu ya. Tidak mungkin hanya makan dengan secukupnya, daun-daunan, dan penderitaan yang sangat luar biasa itu. Setelah itu kematian pamannya yang sangat membela beliau dalam dakwah ya, Abi Thalib. Kemudian setelah itu juga wafatnya istri beliau Khadijatul Kubra. Berbagai macam ujian-ujian tadi. Makanya saya selalu mengatakan bahwa ujian itu pada hakikatnya adalah pendidikan di bapak-bapak ibu-ibu ya. Makanya jangan istilahnya pendidikan kepada anak itu bukan hanya diajarkan tentang apa misalkan ya yang enak-enak, dimanja ya kan. Itu tidak akan memberikan pengaruh pendidikan yang bagus kepada putra-putri kita. Artinya pendidikan itu dimulai dengan tadi penderitaan. Jadi peristiwa Al-Isra wal Mi'raj tadi penderitaan yang luar biasa. Ya, istilahnya ujian, musibah. Kemudian Allah memberikan apa istilahnya ya? Hadiah begitu ya. Engkau telah lulus tadi sehingga makom apa tadi ubudiyah ya, subhanalladzi asra bi abdihi, kembali kepada pembahasan tadi ya. Memang Rasulullah layak untuk di Isra Mi'rajkan. Innahu huwas sami'ul basir, dari penafsiran pertama tadi. Bisa dipahami ya. Jadi apa di dalam sejarah dikatakan jamuan, kan undangan ya. Diundang oleh siapa? Oleh Allah. Jadi Rasulullah itu di Sidratul Muntaha
itu diundang oleh Allah, diyafatul Isra wal Mi'raj. Ya, mim ba'di dzalik, setelah peristiwa pahit tadi ya, yang musibah luar biasa, takriman min Allah, sebagai bentuk ya kemuliaan dari Allah. Jadi Allah sangat memuliakan hambanya Rasulullah tadi, wa tajdidan li azimatihi wa sabati, dan untuk lagi menguatkan tekad bulatnya di dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menguatkan dakwahnya dan kokohnya, tangguh, supaya lebih tangguh setelah melihat apa tadi, ya kalau kita analogikan gitu ya, orang yang capek bekerja dalam seminggu, pasti jenengan kan butuh apa? Refreshing ya, refresh ya, perlu apa namanya, penyegaran ya. Mungkin jenengan pergi ke mana, jalan-jalan, healing istilahnya begitu ya. Itu juga hal yang bagus juga bagi, tidak hanya bagi otak kita, pikiran kita, tapi juga bagi fisik kita. Ada semacam kegairahan kembali. Ya, kalau ini kan peristiwa Isra Mi'raj, healingnya loh, bukan healing sembarangan ya. Sampai dikatakan subhanalladzi, ya, healingnya yang di atas segalanya sudah itu ya, healingnya. Tidak hanya materi tetapi juga maknawi. Oleh-olehnya apa, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebagai penutup ya, adalah perhatian kepada solat kita. Ya, solat kita. Ya, makanya dalam tafsir dikatakan ketika Allah berfirman, apalagi yang tidak solat, naudzubillah min dzalik, orang yang solat saja, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang solat. Loh, orang yang sholat itu masih celaka. Alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai dalam sholatnya. Siapa orang yang lalai dalam sholatnya? Sebagian mufassirin mengisyaratkan, menjelaskan salah satu orang yang lalai dalam sholat adalah ketidakkhusyuan dalam sholat kita. Ketidakkhusyuan dalam sholat kita. Makanya hudurul qalbi, saya selalu mengatakan dalam beberapa kesempatan ya, itu sangat penting. Sampai Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 kan, ya, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin yang bagaimana, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang dalam sholatnya betul-betul khusyuk. Saya menyebutkan perkataan dari sebagian para sahabat yang mengartikan khusyuk, diartikan oleh Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib adalah khusyu'ul qalbi, kekhusyuan dalam hati kita. Dalam dalam suatu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum. Jadi kata Rasulullah, di antara dunia kalian yang aku jadikan senang itu adalah an-nisa wa tib. Ya, perempuan dan wewangi-wangian. Tidak ada yang naluriah manusia ya, laki-laki begitu ya, tetapi juga yang halal nggih Pak Yuli sebagai istrinya mungkin ya. Yaitu kecintaan kepada istri, kecintaan kepada perempuan, watib dan wewangian. Itu naluriah manusia ya, fitrah manusia. Tidak ada orang yang suka bau, itu enggak ada. Berarti itu melawan naluriahnya. Kemudian waju'ilat qurratu aini fis shalah. Jadi yang membuat aku senang itu, kata Rasulullah, adalah sholat yang selalu menjadikan penenang pada jiwaku. Penyenang, apa ya istilahnya? Kalau jenengan melihat putra-putrinya ya soleh kan menyenangkan hati ya. Itu namanya qurratu a'yun. Ya, menyenangkan jiwa kita, hati kita. Apa itu sholat kita? Kan saya selalu bilang, jangan sholat itu karena hanya menghilangkan taklif kita. Kan sering kita tanya ya, jenengan sudah sholat? Alhamdulillah sudah sholat ya.
Seolah-olah sholat itu sangat berat ya, artinya karena kewajiban, menjalankan sholat karena kewajiban. Jadi sholatlah ketika kita menganggap sholat itu tadi sebagai apa? Penyenang hati kita. Beda dengan orang yang sholat karena hanya kewajiban, yang penting sholat, yang penting selesai. Bagaimana kita akan memunculkan kekhusyuan itu? Jadi kalau kita melakukan sholat dengan senang, kan gitu ya, kita menghadap. Ada saya teringat dari sebuah riwayat salah seorang tabi'in, kalau nggak salah tabi'in sama sahabat itu ya, ketika dalam posisi berwudu, beliau wajahnya isfarra laun wajhi, jadi wajahnya itu pucat pasi, kekuningan istilahnya begitu ya. Ditanya oleh sahabat yang lainnya, kenapa engkau wahai fulan dalam posisi wudu wajahmu kok pucat pasi? Apa jawabannya? Ya, apakah engkau tidak tahu ketika kita berwudu itu kita akan menghadap kepada siapa? Ya, jadi bergetar hatinya, badannya pun bergetar, pengaruh itu ya, pengaruh pada. Karena kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah keimanan kita sampai seperti itu? Ketika kita sholat ada getaran jiwa kita seperti itu? Ataukah yang penting sholat, yang penting selesai, kan begitu ya kita ya? Makanya ada perkataan dari salah seorang ulama ya, yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad Bir Ali yang mengatakan qiyamul qalbi baina yadayil haqqi bihammin majmu'. Orang yang khusyuk sholat itu, kata beliau, adalah bagaimana hatinya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha benar, bihammin majmu', dengan kesedihan yang besar. Jadi seolah-olah jenengan di sholat betul-betul sedih hatinya. Sedih kenapa? Banyak maksiat, banyak dosa. Kita malu kepada Allah. Jadi kita buat seperti itu dalam sholat kita. Jangan sampai menyia-nyiakan apa tadi, oleh-oleh yang diperoleh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perkataan ulama yang lain, Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan al-khudu' wa tadallul lillah. Orang yang khusyuk itu bagaimana betul-betul dirinya hina di hadapan Allah. Ya, betul-betul merasa hina dina. Makanya orang yang sholat itu kan sunnahnya, artinya bukan sunnah ini ya, bukan sunnah dalam ajaran fikih, bukan ya. Jadi seolah berat begitu ya. Ketika bagaimana menunduk, kemudian gerakan-gerakannya betul-betul seperti orang yang berat dan merasa bersalah di hadapan Allah. Karena apa tadi? Al-khudu' wa tadhallul lillah wal khauf minallah. Takut kepada Allah dalam sholat kita. Ya, monggo kita praktekkan dari sekarang. Ini momentum Isra wal Mi'raj untuk memperbaiki sholat kita, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Momentum diri ya. Kemudian wa mahallu, tempatnya di mana? Di situ hati kita. Fa idza khasha'a khashu'atil jawari. Apabila hati kita telah khusyuk, maka anggota badan kita pun akan khusyuk. Karena yang mengatur itu semua huwa malikuha. Karena hati itu yang mengatur tubuh kita itu untuk mencapai kekhusyuan. Sebagai akhir ya, ini saya supaya kita betul-betul khusyuk dalam sholatnya. Fa innal musalli, kata Syekh Izzuddin mengatakan, fa innal musalli ya ma'murun idza qara'al Qur'an ayyulahidha ma'aniyah. Ini saya selalu mengatakan, kata beliau, seorang yang melakukan sholat itu diperintahkan apabila dia membaca Al-Quran. Dengan kalau membaca suratul Fatihah yang kita bahas, minimal di situ ayyulahidha ma'aniyahu, minimal tahu artinya.
supaya jenengan meresapi Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rahman apa kemudian tafsirnya, apalagi jenengan sudah tahu tafsirnya, tidak akan terburu-buru orang melakukan apa? Sholatnya. Betul-betul kekhusyuan di situ. Tahu tentang arti yang kita baca. Itu salah satu tipsnya ya. Dan tips yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari Abi Ayyub, ada sebuah riwayat. Beliau mengatakan, Ja'a rajulun ilan Nabi SAW. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi, kemudian meminta nasihatnya. Ya, faqala ya Rasulullah alimni wa aujiz. Ajarkan kepadaku satu nasihat yang ringkas. Apa sabda Rasulullah? Ini juga supaya kita khusyuknya betul-betul dalam sholat ya. Idza qumta fi salatik fasalli salata muwaddi'. Apabila engkau berdiri di hadapan Allah ketika engkau melakukan sholat, maka sholatlah seakan-akan sholatmu itu adalah sholat yang terakhir bagimu. Sholatnya orang sudah mau berwasiat nih Pak Yuli kepada putranya, kepada anak-anaknya. Jadi sholat, anggap sholat itu aku setelah ini mungkin akan apa? Dimatikan oleh Allah, sudah tidak bernyawa lagi. Sehingga betul-betul apa di situ? Kekhusyuan, ya, hudurul qalbi, kehadiran kita. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di momentum Isra wal Mi'raj ini kita diberikan kekhusyuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di dalam memperingati ya Al-Isra wal Mi'raj ini juga kebetulan kajian tafsir juga kaitannya tadi tentang Isra wal Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita, terutama amal-amal ibadah sholat kita yang kita lakukan. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang menyampaikan pertanyaan satu. Bismillah. Terima kasih Pak Ustadz. Langsung saja. Tadi setelah kita memperhatikan penjelasan dari tentang Isra dan Mi'raj adalah oleh-oleh yang dibawa Rasulullah, tentunya yang kita laksanakan sampai saat ini ya Pak Ustadz ya, sholat ya. Nah yang kami tanyakan, sholat itu baru disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah pada saat Kanjeng Nabi Muhammad. Lalu yang kami tanyakan, bagaimana tata cara sholat Nabi-Nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad? Diberikan salah satu contoh saja, seperti apa pelaksanaan sholat-sholat sebelum Kanjeng, apakah Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad itu juga ada sholat atau tidak? Andai kata ada sholat, sholatnya itu seperti apa tata caranya? Karena sholat ini baru diajarkan pada saat Kanjeng Nabi Muhammad. Terima kasih. Naam. Secara khusus yang secara detail ya, tidak penjelasan tentang sholat yang mereka lakukan oleh nabi-nabi sebelumnya, tetapi intinya bahwa tidak hanya sholat-sholat yang wajib, bahkan sholat-sholat yang sunnah ya, seperti dalam sebuah riwayat disebutkan alaikum biqiyamil lail, kata Rasulullah, hendaknya kalian melakukan qiyamul lail, fa innahu da'bus solihina min qablikum qablakum. Karena sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kalian. Sholat tahajud, qiyamul lail itu juga apa? Sudah terbiasa dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Ya, mungkin jumlah rakaatnya yang tidak sama kan, banyak ya di dalam percakapan juga antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa ya, ketika melakukan dialog itu, mungkin nanti umatmu tidak akan mampu dengan jumlah rakaat yang sekian banyaknya begitu ya kan.
Tetapi intinya bahwa dalam pelaksanaan sholat secara umum, ya nabi-nabi sebelumnya, umat-umat sebelumnya juga mereka melakukan sholat, ya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Tadi itu sangat jelas dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah kaitannya dengan sholat tahajud. Makanya jenengan sebisa mungkin ya jangan sampai meninggalkan sholat tahajud, walaupun dalam keadaan musafir, keadaan bagaimana, sebisa mungkin untuk tidak meninggalkan, karena fadilah kalau saya jelaskan wah panjang lebar tentang fadilah sholat tahajud. Insyaallah pada mungkin ada momen-momen yang lain ya. Intinya bahwa sholat yang kita lakukan tentang kehadiran hati, kekhusyuan, ya itu jelas juga pasti dijelaskan oleh orang-orang terdahulu. Tetapi yang penting bagi kita kan begitu ya, sholat kita bagaimana, apakah telah sampai kepada qad aflahal mu'minun tadi, khosyi'un tadi, telah sampai kepada kekhusyuan dalam sholat kita, ataukah kita masih dalam sholat kita ya kan masih mengawang-awang entah pikiran kita kemana, tidak ada kehadiran hati ya. Dan itu sangat penting di samping jenengan dalam kajian-kajian fikih yang harus dipelajari begitu ya kan, terutama kaitannya dengan berjamaah ya. Tidak tahu ustadznya sudah menjelaskan tentang salah satu sunnah hayat adalah sunnah membaca takmin ya. Bahkan imam sendiri sunnahnya pun membaca amin. Tetapi saya melihat juga ini ya, kenapa kok makmuman di sini sangat berbeda, yang takmin, yang mengucapkan Pak itu sunnah hayat ya, termasuk yang sangat disunnahkan ya di dalam mazhab Syafi'i terutama. Bahkan mazhab yang lainnya pun sama sebenarnya ya, mengucapkan amin. Tetapi yang mengucapkan nyaring cuma mungkin 2-3 orang ya. Ini yang saya ingin menyampaikan juga mumpung ada momen seperti ini. Jadi ya betul-betul dikeraskan ya, kan memang jahran kan sunnahnya kan begitu ya, amin toh dalam hati kan. Bisa dipahami ya. Kan sudah belajar tentang sunnah hayat, salah satunya adalah takmin, yaitu mengucapkan amin ya kan. Masa cuma saya, Pak Budi sama jenengan tadi ya ketika si kenyataan ya kayak senyap gitu, ini sholat berjamaah atau silent ya. Jadi ya padahal saya ngimami di beberapa masjid yang lain tuh alhamdulillah kompak gitu ya. Ini tidak ngerti hukum atau bagaimana, saya gak paham ya. Ya minimal ada. Dan bagi mereka yang meyakini untuk bacaan zikir ya, misalkan ya, yang terutama yang bermazhab Syafi'i, jika imamnya misalkan zikir, mengucapkan doa misalkan ya, ini juga jangan juga senyap ini penontonnya. Bagaimana orang imamnya berdoa kan diaminkan kan gitu ya. Amin itu apa sih? Amin itu kan ucapan istajib kan gitu ya kan, ya, kabulkan kan gitu kan. Loh ini imamnya baca doa, makmumnya malah silent semua ya kan, tidak mengucapkan amin pelan-pelan atau enggak ya kan, kasihan imamnya sudah. Ini yang mungkin ya, sebagai gambaran bagi jenengan ya, harusnya dalam posisi pas banyak itu ya, kalau ngasih tahunya pas lagi banyak biar ngerti jamaah sholat ya. Ini aja tadi ya, selingan ke. Santum ada yang lain. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hanya pada pertemuan pagi hari ini kita di pengunjung pertemuan dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.